Oke, kita kembali lagi. Sekarang kita akan membahas lagi tentang Jaranan Buto Banyuwangi. Filosofi Jaranan Buto Banyuwangi, ya. Menurut informasi yang dapat saya dapatkan dari pencipta Jaranan Buto, yaitu Bapak Sutrasnawi, sudah pernah saya singgung di video sebelumnya bahwa Jaranan Buto itu merupakan kesenian yang dibuat oleh beliau karena kekagumannya kepada salah satu tokoh sentral di Banyuwangi, tokoh yang sangat populer, yaitu Minak Jinggo. Nah, setelah pengelolaan beliau di Banyuwangi, akhirnya beliau menciptakan sebuah kesenian baru, jaranan, yang disebut sebagai Jaranan Buto. Beliau menciptakan kesenian Jaranan Buto ini berdasarkan pengalaman artistik yang beliau alami serta kekagumannya kepada tokoh Minak Jinggo. Nah, sebenarnya Jaranan Buto itu awalnya menggunakan make up atau tata rias kesatria. Dari segi wajah itu bisa dilihat seperti tokoh misalnya Gatot Kaca. Kalau di wayang orang itu tokohnya seperti Gatot Kaca, yaitu riasannya ganteng, bersih, bukan buto, bersih, pakai bedak kuning itu, lalu pakai kumis tebal, alisnya tegas. Itu Jaranan Buto zaman dulu seperti itu. Mengapa dibuat seperti itu? Karena filosofinya adalah menceritakan seorang ksatria yang menunggang kuda atau menunggang raksasa lebih tepatnya. Jadi satrio numpak buto, bukan buto numpak buto, ya. Kalau sekarang kan seiring perkembangannya zaman, banyak dari teman-teman Jaranan Buto itu yang menggunakan make up buto, dan jaranan kudanya itu juga buto. Jadi itu kan sedikit agak aneh, karena buto numpak buto. Yang sebenarnya diciptakan oleh Bapak Sutrasnawi itu adalah ksatria numpak buto, ya. Seorang ksatria tampan, gagah, perkasa, pakai kumis tebal, alisnya tegas, wajahnya bersih, dan dia numpak buto seperti itu. Nah, dari segi pakaian zaman dulu itu masih sangat sederhana, yaitu menggunakan udeng itu kemplengan. Di sini disebutnya kemplengan atau udeng, ya, bukan kulo itu kan mahkota. Udeng, terus menggunakan baju seperti Gatot Kaca itu ada bintangnya, lalu ya bagian bawah biasa memakai jarik juga, sampur, centeng, dan lain sebagainya. Yang membedakan di bagian atas ini itu menggunakan pakaian seperti Gatot Kaca, ya. Seperti kaos ada gambar bintang. Itu seperti itu zaman dulu. Menurut ceritanya seperti itu. Ya pakai deker biasa. Deker pakai bingget itu deker tapi yang hitam gitu. Nah, seiring berjalannya waktu, jaranan itu berkembang di daerah Cemeduk. Itu menggunakan make up merah, semuanya itu merah, terus pakai kumis, pakai alis tegas, keren. Mungkin itu merupakan adaptasi dari gambar kuda lumping yang dinaiki, ya, atau kepang yang dinaiki. Itu kan gambarnya buto berwajah merah, warnanya merah, seperti kalau di wayang kulit itu Rahwono gitu ya, wajahnya merah seperti itu. Seiring berjalannya waktu lagi berkembang, mungkin adaptasi dari kesenian lain, Janger katakanlah seperti itu, Kebu Mancuet diadaptasi masuk ke dalam jaranan oleh 1-2 orang. Akhirnya
make up jaranan juga banyak bergeser terus menjadi buto prenges gitu ya. Buto apa ya itu istilahnya aja kayak kebo mancuet itu pakai gigi besar, terus macamnya make up putih dominan putih hitam gitu, putih hitam. Tidak jarang juga yang pakai kulok yang menggunakan sungu, tanduk binatang, bisa dari sapi, kerbau dan lain sebagainya, umumnya sapi. Nah, zaman dulu jaranan itu pakai make up bersih, ganteng seperti Gathotkaca, dan tidak jarang jaranan itu ditampilkan di malam hari. Ketika ditampilkan di malam hari, make upnya sama tetapi beberapa kostumnya berubah. Ketika malam hari, jaranan itu menggunakan probo itu aksesoris wayang orang, atau orang sini menyebutnya badong yang di belakang seperti Gathotkaca untuk terbang itu. Probo itu menggunakan itu dulu ketika ditampilkan di malam hari, dan menggunakan kuluk kerajaan ya, kuluk raja seperti itu. Tidak menggunakan udeng, kalau siang menggunakan udeng kemplengan. Nah, itu perbedaannya jaranan buto di zaman dulu di awal penciptaannya dan di zaman sekarang. Sering berjalannya waktu, jaranan berkembang, jadilah seperti sekarang. Setelah munculnya make up dan kostum seperti kebo mancuet itu, jaranan berkembang lagi ke menggunakan kuluk klono. Kuluk klono itu juga adaptasi dari wayang orang sebenarnya. Banyak tokoh-tokoh di wayang orang itu menggunakan kuluk klono. Itu juga jaranan buto sekarang juga menggunakan seperti itu, banyak. Karena jadi bermacam-macam, ada yang pakai kemplengan, ada yang pakai rias seperti kebo mancuet pakai sungu, ada yang pakai kuluk klono, ada juga yang memakai rambut geni itu juga adaptasi dari wayang orang, rambut geni. Nah, seiring berjalannya waktu juga kepang yang dinaiki juga mereka membuat rambut geni, ada juga seperti itu. Nah, pada awalnya jaranan itu menceritakan sebuah susunan pemerintahan atau susunan kerajaan yang terdiri dari 4 prajurit, terus 1 patih dan 1 raja. Seperti itu, ada 6. Di awal babak pertama kesenian jaranan buto itu dipertunjukkan di sesi yang pertama sekitar jam 11 siang. Itu yang keluar penarinya itu ada 6. Lalu di sesi kedua 4, terus sesi ketiga 2, terus di sesi terakhir itu 6 lagi itu pada bagian terakhir untuk perang barongan dan perang celengan. Nah, jaranan buto itu sebenarnya menyimbolkan susunan pemerintahan dari prajurit, dari patih, dari raja. Nah, di kala-kala tertentu kadang raja itu membuat kesalahan, atau di dalam susunan pemerintahan itu banyak terjadi konflik dan lain sebagainya, maka ada 1 orang yang lepas kendali, lepas kontrol. Itu di jaranan buto dilambangkan dengan dadi atau kesurupan. Itu sebenarnya orang yang lepas kontrol, terbawa oleh nafsu, terus dipecuti diajar oleh teman-teman. Itu maksudnya adalah mengingatkan, ngilengke, jangan seperti itulah. Jadi seorang raja, jadi pemimpin ini jangan seperti itu. Makanya terus dielengke nggak bisa, diingatkan nggak bisa. Akhirnya rakyatnya semua pergi. Akhirnya dia sendirian, tidak punya teman. Dia menari sendiri. Kadang di akhir dia juga di akhir kesurupan dia meminta aksesoris lain, dia main celengan atau barongan. Itu juga menimbulkan bahwa sifatnya itu sudah berubah menjadi kebinatangan. Celengan itu ya kita ketahui sebenarnya melambangkan binatang. Celeng itu babi yang ada di hutan, itu kan sifatnya rakus.
sifatnya jelek, sering merusak. Dan juga ular, barongan itu ular ya, ular itu berbisa, ngawas rono rene, membicarakan orang, menyebar fitnah dan lain sebagainya. Itu lambang dari ular. Pada di dalam agama juga ular itu kan dimaknai sebagai iblis. Di agama Islam juga seperti itu, ular dimaknai sebagai iblis. Kan ada tuntunan-tuntunan kalau ada ular masuk rumah harus bagaimana gitu. Nah, kaitannya dengan kesana. Nah, di akhir pertunjukan jaran Buto itu keluar in stage 6 orang menari bersama, lalu masuk celengan, lalu barongan. Nah, di sana para pemain jaranan itu menumpas. Ceritanya itu melambangkan dalam kehidupan pertanian sebenarnya. Di akhir itu melambangkan kehidupan pertanian itu banyak sekali gangguan dari binatang-binatang, dari celeng, babi alas itu merusak pertanian, ular itu banyak merusak juga. Akhirnya mereka para petani itu menumpas dengan cara bertarung melawan binatang-binatang yang merusak itu. Nah, itu sebenarnya. Kalau sekarang kesenian jalanan itu seperti apa, dimaknai seperti apa, itu harus kita rekonstruksi ulang. Jalanan itu maunya dibawa kemana, jalanan Buto itu mau dibawa kemana, mau kita revitalisasi seperti zaman dulu, atau kita dinamis saja mengikuti perkembangan zaman, kita adaptasi. Karena masyarakat Banyuwangi itu orang yang sangat kreatif ya, banyak melakukan adaptasi dari kesenian luar dimasukkan. Contohnya lagi kan di gamelan yang sudah dibahas sebelumnya, itu gamelan di jaranan Buto itu melakukan banyak adaptasi. Bahkan di gamelan jaranan Buto bertemu dengan Angklung Caruk, bisa masuk gamelan Saron Banyuwangi, bisa masuk gamelan Saron Bali, bisa masuk gamelan Saron Jawa. Di banyak kelompok-kelompok kesenian jaranan Buto itu mempunyai ciri khas masing-masing dalam bidang musiknya. Dalam bidang make up dan tari itu para pemain itu mempunyai kreativitas masing-masing untuk mengekspresikan kesenian jaranan Buto itu. Mereka menginterpretasikannya masing-masing sehingga tampilannya menjadi berbeda-beda seperti sekarang ini. Nah, itu sedikit tentang filosofi jaranan Buto dari segi penciptaan dulu, dari segi penciptaan di zaman dahulu. Mbah Setro Asnawi itu membuatnya dengan maksud seperti itu. Terima kasih. Kita lanjutkan di video berikutnya.